dan aku memutuskan untuk memeriksa perkebunan sebelum musim dingin tiba. Hierarki di kastil menjadi lebih baik dan lebih teratur, dan kami sudah terbiasa dengan kehidupan di Raizen. Jadi ini saat yang tepat untuk pergi. Kalau saja Kilian satu-satunya yang keluar, dia pasti menunggang kuda. Tapi aku ingin melihat sendiri setiap inci perkebunan itu dengan mataku sendiri. Kilian pun tidak mau meninggalkanku, jadi dia punya kereta terbuka untuk menemaniku. Kami berkeliling perkebunan dengan kereta kecil yang bagian atas dan depannya terbuka. Saat ini, penanaman gandum dan panen sayur musim gugur sedang berlangsung. Produksi terbesar perkebunan ini adalah gandum, dan kualitasnya cukup baik. Ajudan Kilian menunjukkan berbagai bagian perkebunan saat kami lewat. Sungguh indah melihat tanah diolah dengan rapi setelah ditanami, dan kebun sayur penuh dengan tunas. Di beberapa tempat, penduduk desa berkumpul, bekerja keras memanen labu dan wortel. Sementara anak-anak yang belum cukup umur untuk bekerja, berlarian di sekitar mereka, cekikikan dan tertawa. Saat kami lewat, para pekerja melepas topi mereka dan membungkuk untuk menyambut kami. "Hah? Apa itu?" Aku menyadari sesuatu yang menggangguku, tetapi aku tetap tutup mulut karena kami belum selesai menjelajahi seluruh perkebunan. Kereta itu melaju melewati ladang terbuka dan memasuki pusat kota perkebunan tempat rumah-rumah pribadi berjejer. Daerahnya tidak padat seperti ibu kota dan pasarnya agak sederhana. Namun itu bukanlah pasar yang kecil. 50% dari populasi kawasan ini tinggal di sini, di Jalan Mazuka, yang merupakan pusat kota utama kawasan ini. Sesuai dengan pengantar ajudannya, jalan itu cukup ramai dan penuh kehidupan. Aku tidak dapat menahan senyum hanya dengan menontonnya. Para pedagang berteriak sekeras-kerasnya agar orang membeli barang dagangan mereka. Orang-orang menawar dan membayar barang-barang yang terasa seperti perkelahian. Anak-anak berkeliaran di depan kios-kios makanan yang mengepul, dan para tetangga saling menyapa saat mereka lewat. Tetapi di sana pun aku menyadari sesuatu yang menggangguku. Mengapa mereka melakukan hal itu? Bahkan di ladang yang sibuk memanen dan menabur, dan bahkan di pasar yang bising ini, aku melihat anak-anak duduk di peti kayu dengan wajah kosong. Ibu mereka sesekali melirik mereka, tetapi mereka terlalu sibuk bekerja untuk benar-benar memperhatikan. "Maaf, Sir Altens, siapa anak-anak itu? Tadi aku melihat beberapa orang membawa anak-anak mereka di dalam kotak seperti itu." Mula-mula, aku pikir anak-anak itu masih kecil dan mereka menggunakannya sebagai tempat tidur bayi. Tetapi ketika aku mendekat, aku sadar bahwa anak-anak di dalam kotak-kotak itu semuanya berusia berbeda-beda. Kadang-kadang mereka memandang dengan iri kepada anak-anak lain yang sedang bermain, dan kadang-kadang mereka hanya memandang dengan tatapan kosong. Mereka anak-anak yang sakit. Selama musim tanam, anak-anak pun harus bekerja, jadi tidak ada yang merawat mereka di rumah. Oh, itu bukan wabah. Belum ada wabah yang dilaporkan di kawasan ini. Mereka hanya anak-anak yang mungkin terlahir cacat di suatu tempat atau menderita penyakit yang tidak diketahui penyebab atau obatnya. Baru saat itulah aku sadar mengapa mataku tertarik pada anak-anak itu. Wajah mereka tampak seperti wajah anak-anak yang pernah kulihat di bangsal kanker anak di kehidupanku sebelumnya. Tidak adakah rumah sakit yang bisa mereka kunjungi? Rumah sakit? Maksud Anda klinik? Iya, klinik yang ada dokternya. Atau setidaknya ada apotekernya. Sir Altens, ajudan Kilian, menatap pertanyaanku dengan ekspresi menyesal. Dokter terlalu mahal bagi rakyat jelata, dan yang terbaik yang dapat mereka lakukan adalah pergi ke apoteker yang menjual tanaman herbal. Tapi obat yang diberikan apoteker tidak akan cukup untuk menyembuhkan penyakit mereka, bukan? Tidak hanya di Raizen, tapi bagi rakyat jelata dari seluruh kekaisaran, sulit untuk pergi ke dokter. Namun, saya tidak tahu tentang rakyat jelata kaya di ibu kota. Aku mengangguk. Bukan kesalahan Sir Altens jika rakyat jelata tidak bisa menemui dokter. Kilian hanya menatapku, lalu tersenyum.
Aku yakin kau akan punya banyak hal untuk diceritakan kepadaku saat kita kembali ke istana. Kamu ternyata sangat tanggap. Begitu kami kembali ke istana, aku meraih Kilian dan memulai pertemuan. Kita harus menyediakan klinik bagi penduduk di kawasan ini. Jika kawasan ini ingin berkembang, jumlah penduduk harus bertambah. Dan yang lebih penting daripada meningkatkan angka kelahiran adalah meningkatkan angka kelangsungan hidup anak-anak dan ibu-ibu yang telah melahirkan. Aku setuju, namun seperti yang dikatakan Sir Alten sebelumnya, pembangunan klinik tidak berarti penduduk kawasan itu dapat menggunakannya, karena biaya dokter itu mahal. Itulah sebabnya mengapa tuan tanah harus mensubsidi hal itu. Aku berpikir tentang asuransi kesehatan nasional. Berkat sistem perawatan kesehatan di Korea Selatan, aku mampu meneruskan hidup meski aku miskin dan sakit. Tentu saja, mustahil untuk meniru sistem itu di sini. Orang-orang di sini lebih suka membeli roti tawar dengan uang mereka daripada membayar premi yang akan menghabiskan seluruh tabungan mereka. Sudah kubilang, aku ingat kehidupanku sebelumnya kan? Di kehidupanku sebelumnya, ada yang namanya asuransi kesehatan nasional, dan setiap orang membayar sejumlah uang ke dalamnya, tergantung pada tingkat pendapatan mereka. Mereka yang punya lebih banyak uang membayar lebih banyak, dan mereka yang punya lebih sedikit membayar lebih sedikit. Jadi, kamu menyimpannya dan menggunakannya saat kamu sakit. Lebih rumit dari itu, tetapi singkatnya iya. Pemerintah menginvestasikan premi yang terkumpul dan memperoleh laba, dan orang-orang dapat pergi ke rumah sakit saat mereka sakit dengan biaya yang lebih murah. Tentu saja, hal ini hanya berhasil jika ada banyak orang yang memiliki asuransi kesehatan. Hal ini juga memerlukan kerjasama dari para dokter. Tetapi, aku benar-benar ingin membuat sistem serupa di Raizen. Masyarakat Raizen mungkin tidak punya uang untuk membayar asuransi saat ini. Jadi, kita akan mengganti biaya perawatan medis dengan melakukan pelayanan publik, dan penguasa akan menanggung 70% biayanya. Kilian mengusap rahangnya. Tetapi, jika orang-orang berbondong-bondong ke klinik, kita tidak dapat menanggung semua biayanya. Kita harus membangun jalan melintasi Gunung Piliak. Ingat, mengingat upah para pekerja itu bukan hal yang merugikan. Dan lagi pula, 30% dibayar oleh masyarakat sendiri. Jadi tidak ada yang akan pergi ke klinik meskipun mereka tidak sakit. Memperkerjakan orang memang sudah seharusnya dilakukan, dan membayar gaji mereka sekaligus merupakan beban, bahkan bagi Kilian. Jika kita menyebutnya membayar asuransi kesehatan dan memperkerjakan orang secara gratis, lalu menanggung biaya pengobatan mereka seiring berjalannya waktu saat mereka pergi ke dokter, kita dapat melakukan keduanya secara bersamaan tanpa mengganggu keuangan kita. Kedengarannya bagus. Kurasa kita harus mulai berpikir untuk mencari dokter. Kita perlu merancang sistemnya lebih rinci, jadi kita perlu administrator yang kompeten. Dan kita perlu menyebarkan informasi ke masyarakat dengan cepat, sehingga kita dapat meminimalkan reaksi negatif saat kita mulai bekerja. Kilian menyeringai. Istriku rupanya adalah angsa yang bertelur emas. Tolong jangan bedah perutku untuk mengambil telurnya. Kemarilah Edith. Aku tidak pernah mampu menahan panggilan Kilian yang tiba-tiba dan tidak resmi kepadaku. Karena saat itulah pria yang penuh hormat itu terlihat seksi. Aku menegang dan perlahan berjalan ke arahnya, dan dia merengkuhku dalam pelukannya. Dia mendudukkanku di pangkuannya dan menciumku di seluruh tubuh, di bibirku, di ujung hidungku, di pipiku, di dahiku. Aku penasaran apakah suatu hari nanti aku bisa menerima curahan kasih sayang Kilian sebagai hal yang biasa dan membalasnya. Ketika aku tengah memikirkan hal itu dan menikmati pelukan hangatnya, Kilian bertanya kepadaku dengan suara pelan. Di kehidupanmu sebelumnya, apakah kamu pernah sakit parah? Kilian belum sepenuhnya mencerna cerita hidupku sebelumnya, tetapi setidaknya dia berusaha mempercayaiku. Aku punya penyakit yang bisa membuatku mati. Kilian menelan ludah, tidak menjawab. Aku berusia 15 tahun, dan aku diselamatkan karena aku memiliki asuransi kesehatan. Karena kami memiliki teknologi medis yang canggih, dan karena aku cukup beruntung mendapatkan organ yang cocok dari tubuh kakak laki-lakiku.
Tetapi pada saat itu, aku benar-benar tidak ingin hidup. Mengapa? Orang tuaku merasa terganggu melihatku sakit, dan kakakku menyuruhku pergi ke neraka. Tangan Kilian yang melingkari bahuku berkedut. Apakah Shen kebetulan adalah saudaramu di kehidupanmu sebelumnya? Tidak juga, tapi saat aku pertama kali bereinkarnasi sebagai Edith, aku merasa takut karena Shen ternyata sama menyebalkannya dengan saudaraku di kehidupanku sebelumnya. Kilian perlahan membelai bahu dan punggungku. Sentuhan itu terasa hangat, seperti dia sedang menghibur Choi Sona yang tidak pernah bisa berkata bahwa dia kesakitan. Sekarang, setelah kupikir-pikir, kakakku adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Dan dia jugalah yang membunuhku. Dia selalu mengatakan padaku untuk berpikir bahwa aku masih hidup berkat dia. Jika aku bersamamu di kehidupanmu sebelumnya, aku akan menggorok lehernya. Di negaraku, menggorok leher seseorang adalah kejahatan. Tidak peduli seberapa salahnya mereka, tidak peduli seberapa tinggi jabatanmu, kamu tidak dapat melakukan itu. Kedengarannya seperti dunia yang tidak masuk akal bagiku. Aku terkikik dan menceritakan padanya beberapa cerita lagi tentang hukum dan ketertiban di kehidupanku sebelumnya. Kilian merasa tertarik, tetapi tidak dapat memahami bagaimana hukuman mati hampir tidak pernah dilaksanakan. Aku terus berbicara tentang asuransi kesehatan dan sistem perawatan kesehatan. Kilian terus bertanya, apakah itu sihir? Dan terdiam ketika aku menjelaskan bahwa itu bukan sihir atau apapun, hanya pengetahuan dan teknologi manusia. Aku adalah seseorang yang berutang budi pada teknologi medis dan layanan kesehatan, dan aku tahu betapa kesepian dan tidak bahagianya menjadi sakit. Jadi, aku ingin memberikan sedikit harapan kepada orang-orang sakit di sini. Kilian mengangguk dan memelukku erat lagi. Setiap kali aku mendengar ceritamu tentang kehidupanmu sebelumnya, hatiku hancur karena aku tidak ada untukmu. Terima kasih telah membuatku merasa lebih baik. Di kehidupanku sebelumnya, tidak ada yang peduli jika aku pergi. Tetapi dengan adanya dirimu di sini untuk menghiburku, itu tidak masalah. Aku serius, aku pernah patah hati. Bertanya-tanya, apakah ada yang peduli dengan hilangnya aku? Tetapi sekarang aku baik-baik saja. Karena aku mempunyai orang di sampingku yang peduli padaku dan yang hatinya sakit untukku.